Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman dari peminatan pengajaran bahasa asing angkatan 2023-2024. Kita akan memulai blok kedua dalam mata kuliah perspektif psikologis dan sosial ya dalam pengajaran bahasa asing. Dan setelah UTS ini kita akan memulai pembicaraan mengenai perspektif psikologis. Ya, salam kenal sekali lagi, saya Harwin Tayuhria Anjarningsih. Silakan bisa dipanggil Wiwin. Baik. Jadi untuk bagian setelah UTS, saya merencanakan 6 video yang berisi recorded lecture, begitu ya, yang berisi bagian terpenting, ya, bagian terpenting dari bahan-bahan kita. Jadi ada 6 dan yang sekarang ini yang teman-teman sedang lihat adalah yang pertama. Kenapa 6? Ya, nanti juga teman-teman akan melihat ya ada link untuk bahan kuliah ya. Jadi ada 6 sesi, lalu di link tersebut ada 6 referensi ya. Yang pertama yang ini ya tentang bilingualism ya. Jadi yang teman-teman sedang lihat ini akan menjadi salah satu di antara yang 6 tersebut ya. Jadi 6 referensi, kemudian 6 sesi ya yang berisi 50 menit recorded lecture begitu yang teman-teman akan simak secara mandiri ya. Kemudian di sesi ke-15 ya atau yang ke-7 kalau kita hitung dari setelah UTS, itu kita akan ada presentasi singkat dari teman-teman semua ya. Panduannya juga ada di link referensi ya, teman-teman nanti bisa lihat. Jadi itu kemudian terakhir kita akan ada ujian akhir semester yang bentuknya nanti kita diskusikan ya. Jadi seperti itu recorded lecture, lalu ada referensi yang tentu saja harus dibaca gitu ya. Jadi saya berharap sambil atau justru sebelum teman-teman melihat video ini ya, video recorded lecture yang 6 tadi ya, yang sebetulnya berisi intisari ya, hal-hal yang menurut saya paling penting dari setiap bahan kita begitu ya. Nah, sebelum melihat video, teman-teman harus sudah membaca keseluruhan bab ya, atau nanti juga ada artikel ya, sebelum melihat idealnya sebelum melihat video ya. Jadi kewajiban untuk membaca ini tidak hilang begitu ya, tetap harus membaca dan menyimak intisari di recorded lecture ini. Baik. Jadi kalau untuk video yang pertama ini ya teman-teman ya, ini diambil dari Kroll Navarro Torres 2018 ya, yang ada di buku ini ya, Stevens Handbook of Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience 4th edition. Baik, jadi sebetulnya secara umum ya, kalau mungkin teman-teman bertanya ya, bagian setelah UTS ini akan membahas apa ya. Jadi kita akan melihat penutur bilingual ya, baik dewasa maupun anak-anak ya, baik dari perspektif orang-orang yang memproses bahasa dengan normal atau dari perspektif orang-orang yang mengalami gangguan bahasa begitu ya.
dari perspektif psikologis ya, dari prosesan bahasa, dari apa yang terjadi di dalam benak para penutur bilingual ini, begitu ya. Jadi itu secara umum ya benang merahnya apa yang terjadi ketika penutur bilingual berbahasa ya, memproses 2, 3 atau lebih bahasanya ya. Dan nanti kita juga akan bertemu dengan beberapa istilah ya, misalnya produksi begitu ya, atau pemahaman ya, atau menulis, membaca ya, modalitas seperti itu. Karena di dalam psikolinguistik yang menjadi induk ilmu dari pembahasan kita, pemrosesan bahasa di analisis ya berdasarkan modalitas-modalitas tersebut. Begitu. Jadi apa yang terjadi ketika orang berbicara ya, itu produksi bahasa. Apa yang terjadi ketika orang membaca ya, melihat membaca kata-kata dalam dua bahasanya begitu ya. Jadi akan ada pembagian-pembagian ya seperti itu. Baik, dan secara umum itulah yang akan kita bahas di 6 sesi ya. Jadi teman-teman harus berkontribusi ya, harus memberikan pendapat, harus memberikan pengalaman, harus memberikan komentar ya, tidak boleh pasif. Baik, jadi di dalam bahan untuk hari ini atau untuk sesi pertama, secara umum ada 2 bagian besar ya. Pertama adalah model-model pemrosesan bilingual yang sudah beberapa ya, yang sudah diajukan oleh para ahli, dan kemudian bilingualisme dan konsekuensinya. Ya, kita akan memulai dengan yang pertama. Jadi model-model pemrosesan bilingual yang dibahas oleh Kroll dan Navarro Torres 2018 ada 3, yaitu Revised Hierarchical Model 1, 2 Bilingual Interactive Activation Plus, lalu 3 Inhibitory Control. Baik. Nah, kalau teman-teman sudah melihat PDF dari link bahan ya, teman-teman bisa mudah-mudahan bisa mengikuti ketika saya menyebutkan halaman-halaman ya yang relevan dengan diskusi di recorded lecture ini. Oke, revised hierarchical model dimulai dari halaman 248 ya, teman-teman bisa membuka halaman tersebut. Baik, jadi awalnya ini diajukan oleh Kroll dan Stewart 94 ya. Nah, gambarnya seperti ini ya, diagram ini ada di halaman 249. Ya, jadi di dalam psikolinguistik kita akan sering menemui modul-modul seperti ini, teman-teman. Ya, kadang dia bujur sangkar ya atau persegi 4 seperti ini. Kadang-kadang juga ada lingkaran ya, tidak terlalu relevan ya, sama saja. Oke, tapi seperti itu ya. Jadi ada modul-modul seperti ini yang kemudian dihubungkan oleh panah ya. Panahnya bisa 2 arah, bisa 1 arah ya, bisa tidak langsung putus-putus, bisa langsung atau solid ya. Nah, ini adalah diagram untuk the revised hierarchical model ya, yang kalau aslinya teman-teman mau lihat bisa di sini ya, Kroll dan Stewart 94. Ya, referensi lengkap ada di bagian akhir bab yang kita bahas. Ya, seperti biasa L1 itu bahasa pertama, L2 bahasa kedua ya, rasanya istilah itu sudah familiar ya. Oke, jadi pada revised hierarchical model ya, mereka menyatakan 2 hal ini. Jadi kata-kata L2 yang baru dipelajari terhubung ke L1 via terjemahan
ya, yang kemudian terhubung ke konsep ya yang dipakai dalam atau yang berperan dalam produksi dan pemahaman bahasa. Jadi saya pikir yang harus kita garis bawahi ini ya, baru dipelajari. Jadi misal orang baru mempelajari kata house dalam bahasa Inggris, ya dia akan menerjemahkan dulu menjadi rumah. Nah, baru akan terhubung ke konsep ya, apa itu house, apa itu rumah ya, tempat tinggal, ada keluarga dan sebagainya. Kemudian masih menurut revised hierarchical model, semakin mahir pembelajar, kata-kata L2 memiliki akses langsung ke konsep tanpa mediasi dari L1. Jadi terjemahan ini tidak terjadi lagi ketika seorang penutur bilingual itu L2-nya sudah menjadi semakin mahir ya, skill-nya, kemahirannya sudah semakin tinggi. Baik, tadi sudah kita singgung sedikit. Jadi tadi yang disebut sebagai terjemahan atau kaitan itu ada di sini ya, lexical links L2, L1 seperti itu. Terus kemudian L2 bisa langsung ke L1 ya, tapi L2 bisa langsung ke konsep ya, dan ini panah dua arah, bisa saling mempengaruhi, tapi hubungannya masih tidak langsung begitu ya, dibanding hubungan antara kata-kata L1 dengan konsep. Dan di sini yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, ini konsepnya atau modul ya, modul konsep ini hanya satu menurut model ini. Jadi baik L1 maupun L2 ya, ini konsepnya ada di satu tempat begitu. Baik, jadi L2 bisa apa tadi ya, ada semacam terjemahan itu ke L1 dulu, tapi bisa saja dia langsung ya, ini tadi terkait atau tergantung pada kemahiran. Baik, jadi kemudian bagian atau sub bab yang dimulai dari halaman 248 berlanjut ya dengan beberapa penelitian yang lain ya teman-teman. Nah, teman-teman silakan lihat ya penelitian-penelitian apa saja yang dilakukan oleh peneliti-peneliti lain untuk menguji model ini. Ya, jadi kenapa sih harus ada model gitu ya? Di dalam psikolinguistik, model pemrosesan bahasa itu diajukan untuk bisa menangkap hasil-hasil penelitian ya, tataran yang lebih abstrak. Ya, kalau hasil penelitian kan konkret. Nah, lalu dari banyak penelitian dibuat bentuk abstrak seperti model ya. Dan dari model itu akan kembali diujikan di lapangan, ya, diujikan dengan metode lain, ya, atau dengan penutur bilingual dengan pasangan bahasa yang belum diteliti, gitu ya, untuk melihat apakah model itu sudah baik atau masih perlu diperbaiki. Nah, jadi di sini apa namanya didukung ya revised hierarchical model ini, dan kemudian ada hasil yang disimpulkan ya dari hasil-hasil tersebut bahwa semua penutur bilingual mengaktifasi terjemahan L1 ya, jadi aktivasi ada, tapi di sini yang penutur yang mahir tidak perlu mengakses terjemahan L1 untuk mengetahui makna kata L2. Ya, jadi bahwa house itu terjemahannya adalah rumah, itu aktif ya. Jadi dua kata pasangan itu aktif. Tapi kalau yang mahir ini tidak perlu ya, tidak perlu
tidak perlu secara aktif mengakses rumah gitu ya, ketika dia kemudian tahu house itu maknanya apa. Ya, jadi ada semacam aktivasi atau peran yang berbeda ya, pemrosesan yang berbeda di antara L1 dan L2 ketika peneliti menguji model ini. Kemudian untuk jenis penelitiannya ya teman-teman, jadi ada yang melihat perilaku ya, behavioral, dan melihat pemrosesan di otak ya, neural. Tentu saja ini harus dibantu oleh neuroimaging ya, alat-alat seperti misalnya fMRI ya, untuk bisa melihat apa yang terjadi di dalam otak ya para peserta penelitian. Baik. Nah, kemudian ada model yang selanjutnya ya, teman-teman ya, yaitu bilingual interactive activation plus ya, atau BIA ya, BIA plus. Oke. Nah, jadi di sini ya modalitas yang diteliti itu adalah pengenalan kata secara visual ya. Jadi kita harus pahami ruang lingkup gitu ya, ruang lingkup model yang kita pelajari. Jadi kalau kita mendasarkan pada bacaan ya yang dimulai dari 251, ini tidak bicara atau tidak menjelaskan tentang produksi bahasa misalnya ya, tapi menjelaskan apa yang terjadi ketika penutur bilingual mengenali kata yang tertulis begitu ya secara visual. Nah, itu dulu ya, itu dulu dipahami. Nah, kalau memang ternyata ada yang lain ya, kita akan mudah ya memahami penjelasan model ini untuk modalitas yang lain. Jadi katanya ya, statement dari model BIA plus ini ya, ada sifat non selektif dalam pengenalan kata secara visual pada penutur bilingual. Ya, jadi ketika orang mengenali kata ya, sebetulnya dua bahasanya aktif ya. Jadi ada leksikon terintegrasi yang membedakan antara kode fonologis, semantis, dan ortografis ya. Jadi ada bulat-bulat seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kalau lingkaran-lingkaran ini berbeda, berarti modelnya ini membedakan gitu ya. Jadi lexical orthography satu. Nah, ini berarti karena lexical phonology lingkarannya berbeda, berarti dua apa namanya ya, dua jenis informasi ini berbeda. Ya, ortografi itu tulisannya ya, tulisan dari kata, lalu lexical phonology itu adalah bunyi. Begitu ya. Nah, sublexical orthography itu berarti bisa kita pahami ini seperti suku kata ya, syllable ya, karena sublexical ya, lebih kecil dari kata. Yang kemudian berbeda juga dari sublexical phonology ya. Jadi model ini membedakan ya, jadi antara kode fonologis, semantis, ortografis ya. Karena kenapa di sini ada ortografis ya, sekali lagi kita pahami pengenalan kata secara visual ya, tulisannya. Nah, lalu ada statement atau apa namanya pernyataan ya dari model ini yang keempat. Sistem identifikasi ya, adanya sistem identifikasi kata dan sistem keputusan tugas yang terpisah. Ya, jadi ini ya ada ya maaf.
ada yang di bawah ini identification system, ya, lalu ada ini task skema ini, ya, ini ada dua kotak besar begitu ya, dua persegi panjang besar, ya, jadi terpisah ya, ini satu berbeda, yang panahnya satu arah teman-teman, ya, jadi dari identification dia hasilnya bergerak ke task schema, ya, task schema isinya 3, specific processing steps for task in hand, receives continuous input from the identification system, ya, jadi dari sini ke atas ya. Lalu decision criteria determine when a response is made based on relevant codes. Jadi yang mana nih gitu ya, apakah bahasa A atau bahasa B, ya, apakah bicara tentang yang ini misalnya lexical orthography, lexical phonology begitu ya, ini ada berdasarkan tugas, lalu dari situ ada keputusan, ya, tadi ya, sistem keputusan tugas, ya, jadi identifikasi terjadi di modul yang berbeda ya dari sistem keputusan tugas. Nah, ini apa namanya diagramnya ya teman-teman ya, yang diambil dari Dijkstra dan Van Heuven 2002. Ya, silakan kalau mau lihat ya bisa buka referensi yang ada di akhir bab. Baik. Nah, di bagian setelah BIA plus ya ada pembicaraan mengenai pembuktian ya tentang leksikon terintegrasi. Ya, jadi kalau memang leksikonnya itu cuma satu begitu ya, jadi apa buktinya ya? Jadi selalu kita lihat ya, kita coba cari dulu, kita lihat dari penelitian ya, leksikonnya itu ada satu atau ada dua ya ketika kita bicara tentang orang atau penutur yang bilingual. Nah, pembuktiannya ini ya menggunakan kata-kata yang seperti ini ya. Jadi ada kata-kata yang disebut cognates ya. Cognates kalau teman-teman bisa lihat dari bab kita ini ya, atau silakan kalau mau cari definisi di referensi lain ya. Jadi cognates itu adalah kata-kata di dua bahasa yang diucapkan dengan sama atau sangat mirip ya, dan juga biasanya ditulis secara sama atau sangat mirip. Ya, jadi misalnya ada kata fish ya di bahasa Inggris dan bahasa Belanda ya, bunyinya sama, artinya sama ya, lalu juga tulisannya mirip begitu. Ya, itu cognates ya, dan banyak bahasa ya yang memiliki cognates ini. Dan ini menarik ya untuk melihat leksikon terintegrasi. Ya, karena kalau memang terintegrasi, yang cognates itu akan lebih cepat dikenali begitu ya. Ini ada di halaman sekitar 260-an ya informasinya, silakan dicari. Nah, juga dua jenis yang lain ya, dua jenis kata yang lain, interlingual homographs or false friend ya. Jadi homographs tulisannya sama ya, tapi artinya berbeda ya di dua bahasa penutur bilingual. Begitu ya. Oh, ini kok sama ya. 2 dan 3 sama. Mungkin ada typo. Ya, nanti bisa kita diskusikan ya teman-teman di sesi kita ya. Tapi yang jelas pertanyaan ya, apakah leksikon penutur bilingual itu satu atau dua atau berapa begitu ya, ini merupakan salah satu pertanyaan yang menarik ya,
yang jawabannya itu terus dicari ya dengan metode penelitian yang terbaru dengan pasangan bahasa yang belum diteliti, yang kemudian juga dia akan atau sudah ya sebetulnya menginspirasi pembicaraan atau penelitian di sisi-sisi yang lain ya dari pemrosesan bilingual. Baik. Nah, jadi yang selanjutnya ya kita punya pertanyaan ya. Nah, ini kita bisa maaf ada typo. Ya, kita bisa coba cari jawabannya ya yang nanti bisa kita diskusikan. Jadi bagaimana menurut model-model ini ya satu bahasa itu dipilih ya ya terkait waktunya ya. Jadi kita tahu bahwa bilingual itu menggunakan bahasanya dengan cepat ya, tidak lama begitu mikirnya ya, tapi tetap ya kita perlu melihat waktunya ya, waktu pemrosesannya ya, ketika ada stimulus misalnya ya, ketika melihat atau ada instruksi begitu ya dari lingkungan kah atau mungkin di laboratorium ya, lalu berapa milidetik ya setelah ada stimulus itu penutur memutuskan untuk memakai L1 atau L2 ya. Ini teman-teman bisa coba jawab dulu ya, nanti kita bahas di sesi kita di pukul 4. Baik. Jadi bagian selanjutnya dari intisari kita penelitian-penelitian terkini ya ada di bab kita. Ini mereka ingin melihat gitu ya, sumber daya kognitif apa yang mempengaruhi proses leksikal lintas bahasa dan bagaimana mereka berpengaruh. Ya, jadi ketika kita bicara pemrosesan bilingual, gitu ya, tentu saja kita akan bertemu juga dengan istilah kognisi ya atau kognitif, begitu, karena memang proses ini ya proses kognitif gitu ya terjadi di benak kita ya, yang kemudian sangat perlu dilihat gitu ya. Jadi misalnya kita lihat di halaman 254 ya, misalnya tugasnya ya 254 kanan bawah begitu ya teman-teman. Misalnya di situ ada pembicaraan ya bahwa yang ingin dipahami itu atau tugasnya itu melibatkan cerita ya, story ya. Kemudian ceritanya ini dikatakan dibuat menjadi lebih kompleks ya, lebih sulit. Nah, lebih sulitnya bagaimana? Some high level cognitive and contextual variables then that affect cross language lexical processes and others that do not. Ya, jadi ada kesulitan yang dimasukkan ke dalam penelitian ya, misalnya petunjuk konteks ya, petunjuk konteks. Jadi kalau petunjuk konteksnya itu banyak begitu ya, bagaimana ya, disuruh baca gitu ya, peserta penelitiannya diminta untuk membaca, lalu ada petunjuk konteks yang banyak ya, jadi mudah. Lalu apa yang terjadi ketika petunjuk konteksnya itu sedikit dan orang harus berpikir lebih keras ya untuk memahami ceritanya. Nah, jadi seperti itu ya yang
di apa namanya, dicoba dikontrol ya, variabel-variabel yang demikian dicoba dikontrol oleh para peneliti yang kemudian bagaimana efeknya ya kepada performa serta penelitian ya. Jadi untuk yang ini ya, yang misalnya pembicaraan mengenai tadi ya, yang story tadi itu ya, misalnya dengan metode eye tracking ya, metode eye tracking. Nah ini yang salah satu ya yang dipakai untuk melihat apa yang terjadi di benak peserta ketika mereka membaca ya. Jadi kalau eye tracking ini melihat pergerakan mata kita ya, yang mana yang dilihat, apakah lihatnya lama atau sebentar, sekali saja atau bolak-balik. Nah, ini eye trackernya bisa melihat itu. Ya, jadi sebetulnya pembicaraan ini ya masih berkaitan dengan BIA plus ya, model ini. Jadi model ini sangat sangat menginspirasi begitu ya, karena tadi misalnya dia bicara ini tadi ya, yang di awal tadi ya, yang kemudian untuk membuktikannya ya, para peneliti yang lain itu melihat ya sisi-sisi ya yang bisa mereka teliti, yang nantinya akan membantu untuk memutuskan apakah BIA plus ini sudah baik atau masih perlu ditingkatkan. Ya, jadi itu adalah model kedua ya teman-teman di bagian pertama pembahasan kita. Ya, silakan untuk tadi ya terkait sumber daya kognitif itu ada di 254 ya dan 255. Selanjutnya model ketiga ya yang dibahas oleh bab kita adalah inhibitory control model ya, dan diagramnya ini ada di halaman 256 ya. Nah, di sini modalitas yang dicoba untuk dijelaskan adalah produksi ya. Jadi ketika penutur bilingual itu berbicara begitu ya, apa sih yang terjadi? Ya, produksi ya, bicara. Oke. Jadi menurut model ini pengontrolan penggunaan bahasa pada penutur bilingual melibatkan kontrol penghambatan. Ya, jadi inhibition ya, inhibitory penghambatan. Ada yang ditekan ya, ada yang dicegah, ada yang dihambat ya, apakah L1 atau L2 begitu ya, itu dihambat supaya nantinya bahasa yang diucapkan ya itu sesuai dengan tugas ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya berdasarkan misalnya percakapan yang sedang dikerjakan ya. Jadi karena ini produksi ya. Nah, jadi yang menarik di model ini ada yang disebut SAS ya, SAS Supervisory Attentional System. Nah, SAS itu sebetulnya apa ya? Di halaman 256 ya, SAS teman-teman 256 sebelah kanan. The SAS is hypothesized to regulate action tasks while also activating, maintaining, and updating language task schema. Ya, jadi ada semacam atau nanti bisa kita lihat ya, ini fungsi eksekutif ya, fungsi eksekutif yang kalau teman-teman tertarik untuk melihat lebih lanjut, fungsi eksekutif ini biasanya dikontrol oleh otak frontal ya yang ada di
depan kita ya, di bagian depan otak kita. Jadi ada semacam pengontrolan ya, maintaining, updating seperti itu ya. Oke, yang tidak ada di model sebelumnya ya, supervisory attentional system. Nah, jadi menurut model ini kedua bahasa penutur bilingual itu aktif ya sampai fungsi kontrol eksekutif mencegah bahasa yang tidak diniatkan ya, yang kemudian pencegahan ini ya menghadirkan adanya switch cost ya untuk menekan atau mencegah L1 ya, switch cost-nya ini akan lebih besar ya, yang kemudian biasanya juga berimbas kepada waktu pemrosesan ya. Untuk switch untuk menekan L1 ya, ini biasanya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama daripada untuk menekan atau mencegah L2 ya, karena L1 itu biasanya lebih kuat ya, lebih mendarah daging gitu ya di benak penutur bilingual. Ya, jadi switch cost ini ya adalah salah satu konsep yang diperkenalkan oleh inhibitory control model. Ya, switch cost ini teman-teman bisa lihat misalnya di halaman 257 ya, dan yang barusan saya sebutkan itu istilahnya adalah asymmetric switch costs. Ya, asymmetric switch cost. Jadi cost-nya ini ya semacam beban kepada benak kita itu tidak sama ya, asymmetric ketika yang ditekan itu L1 atau L2 ya. Biasanya L2 akan lebih besar cost-nya. Ya, sekali lagi seperti ini ya. Jadi kita lihat lagi ya teman-teman, ada modul-modul begitu ya. Nah, lexicosemantic system ya, ini satu lagi ya, yang apa istilahnya konsep tadi ya, ini satu ya. Jadi ini yang dihipotesiskan oleh inhibitory control model. Baik, kita bergerak ke bagian selanjutnya ya teman-teman. Bagian model barusan selesai ya dengan pembahasan model ketiga. Nah, bagian selanjutnya ini adalah konsekuensi bilingualisme. Ya, jadi ternyata menurut para peneliti menjadi bilingual itu apa ya, berpengaruh begitu ya, berpengaruh kepada dua hal ya, paling tidak ya yang dibahas oleh bab kita ini dua hal, yaitu pemrosesan bahasa dan kognisi. Ya. Nah, di sini yang salah satu alasan mengapa saya memilih bahan dari Kroll ya dan Navarro Torres ini ya, karena pembahasannya itu ya untuk pemrosesan bahasa terutama ya, ini melihat pengaruh L2 kepada L1 gitu ya. Saya ingin memberikan ya, kalau belum ya, kalau belum pernah begitu ya teman-teman, kalau sudah pernah juga tidak masalah sebetulnya. Saya ingin memberikan wawasan begitu ya, bahwa L1 ya terkait pemrosesan bahasa, maaf, bahwa L2 itu juga mempengaruhi L1 begitu ya, karena seringkali yang saya tahu ya, seringkali pembahasan itu lebih sering bagaimana L1 mempengaruhi L2 ya, tapi ternyata pengaruhnya juga bisa L2 mempengaruhi L1 begitu ya. Nah, misalnya oh ya, ini metodenya ya teman-teman bisa lihat, ada neuroimaging ya yang melihat pemrosesan di otak.
Jadi betul-betul ada informasi di sebelah mana dari otak ya yang memproses. Lalu ada juga behavioral ya. Jadi lebih kepada apa yang bisa kita amati ya perilakunya. Nah, maaf. Berarti ke sini dulu. Ya. Jadi pemrosesan bahasa ya. Jadi misalnya yang teman-teman bisa lihat ya. Misalnya di halaman 259, 260. Ya, jadi ada di sini peserta penelitiannya yaitu bilingual ya, Inggris dan Spanyol ya. Jadi kalau bahasa Spanyol itu ternyata ya untuk grammarnya, untuk attachment ya, untuk attachment relative clause ya itu ternyata berbeda ya dengan attachment relative clause di bahasa Inggris. Ya, jadi relative clause itu kan biasanya ada kata benda lalu dijelaskan gitu ya, yang apa ya, di sini misalnya the daughter ya halaman 260, the daughter of the anthropologist who bla bla bla. Nah, itu relative clause ya. Nah, jadi si relative clause ini kemudian menjelaskan nomina yang mana, begitu ya. Nah, ternyata attachment ini, kaitan ini berbeda antara atau preferensi ya, bisa kita katakan preferensi. Preferensi umum ya, penutur bahasa Spanyol untuk attachment ini berbeda dengan preferensi umum attachment penutur bahasa Inggris yang monolingual, gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi pada yang bilingual? Nah, kalau di sini kita lihat ya, jadi peserta penelitiannya adalah penutur jati bahasa Spanyol ya yang sedang mempelajari bahasa Inggris. Ya, ternyata temuannya adalah bahkan ketika penutur jati bahasa Spanyol ini memproses bahasa Spanyol, gitu ya, preferensi attachment-nya itu bisa mirip atau jadi dipengaruhi oleh preferensi bahasa Inggris, gitu ya. Jadi apa yang mereka lakukan di L2 atau bahasa Inggris itu kemudian mempengaruhi apa yang mereka lakukan di L1. Ya, jadi ada konsekuensi yang seperti itu ya pada tataran grammar ya. Nah, tatarannya tentu saja teman-teman bisa lihat ya yang lain-lain ya. Ini ada misalnya di 259 ya, tataran leksikon dan phonology ya yang selain grammar tadi. Ya, jadi ketika kita bicara psikolinguistik ya atau perspektif psikologis ini, pasti kita juga bicara tataran-tataran linguistik. Ya, jadi saya harap teman-teman dasar-dasar fonologi, sintaksis, semantik, pragmatik, begitu ya, atau bahkan fonetik ya, kita ke bawah lagi. Kalau kita bayangkan ini seperti tangga begitu, fonetik, fonologi, morfologi, ya, sintaksis, semantik, pragmatik. Saya harap dasar-dasar fondasi teman-teman di situ sudah kuat ya, karena kalau tidak kuat bicara perspektif psikologis ini akan sulit ya, tapi tentu saja tetap bisa ditanggulangi ya dengan membaca bahan-bahan yang terkait. Silakan. Baik, lalu kognisi ya teman-teman, konsekuensi bilingualisme kepada kognisi. Nah, ini pembicaraannya dimulai di halaman 260 ya, kanan bawah. Nah, misalnya di sini ada semacam fleksibilitas.
begitu ya, yang menjadi hasil dari bilingualisme yang kemudian terjadi pada bidang-bidang yang lain, begitu. Jadi misalnya di sini kita lihat di 261 terkait dengan memperhatikan ya atau menentukan ya pada tugas flanker task ya untuk menentukan apakah sebuah panah itu menghadap atau menunjuk ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, ini bisa nantinya kalau teman-teman mau yang lebih lengkap ada di Van McCandless Sommer Raz and Posner 2002 begitu ya. Nah, jadi tadi ya fleksibilitas itu ternyata juga memfasilitasi pada kegiatan-kegiatan atau pemrosesan selain bahasa begitu ya. Dan persisnya teman-teman bisa lihat misalnya di 261 ya. Dan ini bukti-buktinya ya sekali lagi datang dari neuroimaging dan dari behavioral experiments ya. Oke. Ya menarik sekali teman-teman. 262, 263 ya. Dan kemudian ada di 263 ya, teman-teman bisa lihat sebelah kanan ya, ada hipotesis dari Green and Abu Talebi ya 2013. Jadi katanya beliau-beliau ini mengusulkan adaptive control model hypothesis ya untuk bisa menjelaskan the implications of the variety of bilingual experience ya for tuning cognitive control networks ya. Jadi ini ya cognitive control ya secara umum. Nah, bagaimana implikasi dari menjadi bilingual gitu ya untuk kegiatan-kegiatan kognitif ya, dan ada yang disebut cognitive control ini ya ketika harus memilih satu di antara dua, satu di antara tiga misalnya ya, tapi tidak terkait bahasa ya. Jadi kognisi di sini ya bagian kedua, yang bahasa tadi yang halaman-halaman sebelumnya. Ya, jadi itu ya teman-teman untuk recorded lecture yang pertama. Jadi bilingualism ini adalah suatu kondisi yang sebetulnya sangat umum ya di dunia, sangat menarik, satu bidang yang sangat aktif ya, dan melihatnya juga dari bermacam sudut ya, bermacam sisi. Nah, saya berharap recorded lecture kali ini menjadi pemicu ya untuk teman-teman membaca lebih lanjut ya, paling tidak untuk menyiapkan presentasi singkat di sesi 15. Baik, saya tunggu pertanyaan dan komentar ya di sesi online kita di sesi pertama ya setelah UTS ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.